Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis an ummil mu'minina ummil hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arabi min syarrin qad iqtaraba Futiha yawma min radmin Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasara qabathu muttafaqun alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-haditsus sadisu an ummil mu'minina ummil hakami Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah wailun lil 'arabi min syarrin qad iqtaraba Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabasi muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang ke-6 dari bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Masih membahas tentang keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis yang ke-6 muttafaqun alaih, yakni disepakati kesahihannya ini hadis oleh dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis an ummil mu'minina ummil hakam, dari ummul mu'min, yakni istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dikenal dengan nama Ummul Hakam, yang nama aslinya itu adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Nah, dia salah satu di antara istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang salehah, orang yang murah hati, orang yang baik, dan orang yang membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini didapatkan dari dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, datang ke rumahnya Zainab, pas lagi waktunya di rumah Zainab istrinya. Ketika Nabi datang ke rumahnya, fazi'an, dalam keadaan cemas. Ya, Nabi datang dalam keadaan cemas. Yaqulu, seraya dia berkata, la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad iqtaraba. Insyaallah.
Jadi Nabi sampai ke rumah istrinya dalam keadaan cemas, dalam keadaan kekhawatiran, ada rasa ketakutan, sambil mengucapkan kalimat tauhid sebagai penguat kekhawatirannya itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dia kata, wailul lil arabi, celaka bangsa Arab, ya, min syarri qad iqtaraba. Bangsa Arab saat ini harus benar-benar selalu berwaspada. Min syarri qad iqtaraba, dengan bencana yang hampir menimpa bangsa ini. Satu prediksi kekhawatiran Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat ketika dia datang ke rumah istrinya dengan cemas, kemudian dia langsung mengatakan sebagai perungkapan rasa kekhawatirannya itu sambil mengatakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, wailul lil arabi, berwaspadalah bangsa Arab itu, min syarri qad iqtaraba, ya, dengan bencana yang hampir menimpanya, katanya. Futihal yauma min radmi yajuza wa ma'juza, di mana saat ini telah terbuka, katanya, tirai-tirai bendungan Yajuz wa Ma'juz. Hadhihi, sebesar ini. Wa halaqa bi usbu'aihi bil ibhami wallati taliha, sambil beliau itu menunjukkan daripada kedua jari telunjuknya dengan ibu jarinya. Kayak begini, udah mau terbuka, kata Nabi. Hati-hati, tirai-tirai bendungannya daripada Ya'juj wa Ma'juj akan sudah mulai terbuka sedikit lagi, kan. Fakultu, kemudian aku berkata, kata istrinya Zainab, ya Rasulullah, annahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami banyak orang-orang yang saleh? Qala, kata Rasulullah, na'am idza kasural khabath. Benar, katanya, bila kejahatan itu telah merajalela maka akan terjadilah hal yang seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu prediksi bahwa bangsa Arab di zaman itu, Nabi sudah memberikan gambaran. Kata Nabi, wailun, celaka, waspadalah bangsa Arab saat ini, karena saat ini tirai Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai terbuka. Kalau dia sudah terbuka, maka akan gampang mudah yang namanya bencana datang. Ya'juj wa Ma'juj ini merupakan satu di antara alamatul kubra min asrati sa'ah, tanda-tanda yang besar daripada hari kiamat. Ya'juj wa Ma'juj, banyak itu tanda-tandanya. Tanda hari kiamat itu kan ada tiga. Ada alamatul sughra, ada alamatul wusta, wa alamatul kubra. Ada tanda yang kecil, ada tanda yang pertengahan, ada juga tanda yang besar. Nah, satu di antara tanda-tanda yang besar itu adalah dengan terbelahnya itu yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Apa udah ada ini Ya'juj wa Ma'juj? Ulama memberikan isyarat. Sudah ada Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu adanya di negeri Cina. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dia ada sebelum Dajjal datang.
Alamatul kubra itu banyak. Satu di antaranya terbitnya matahari dari barat, jadi tidak lagi terbit di timur. Itu tanda alamatul kubra, tanda besar. Yang kedua, ada lagi nanti dukhan, asap yang begitu luar biasa. 40 hari 40 malam itu asap tidak pernah hilang, dengan gempulan asap yang begitu besar, menutupi hampir sebahagian daripada bumi. Asap itu juga termasuk daripada alamatul kubra. Dan lagi nanti ada binatang-binatang melata akan ditemui bisa bicara, bisa ngomong. Binatang melata ini, Masya Allah. Kalau udah kita ketemu dengan hal-hal yang seperti itu merupakan bagian daripada tanda-tanda hari kiamat, termasuk tanda yang besar. Kalau kemarin nih Pulau Seribu apa katanya? Apa muara angke? Iya, ikan pada ngapain? Pada naik. Ada tandanya, Masya Allah. Nah, diantaranya adalah tandanya itu Ya'juj wa Ma'juj. Ini yang digambarkan. Nah, oleh karena itu kata Nabi, waspada wahai bangsa Arab, nanti akan terjadi banyak musibah, banyak bencana. Kekhawatiran Nabi karena sudah mendekati daripada itu semua. Istrinya Sayyidatuna Zainab mendengar itu, khawatir dia. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, annahliku wa fina salihun. Apakah kami juga akan binasa? Padahal di antara kami ini banyak orang-orang yang saleh, banyak orang-orang yang baik. Apakah dengan bencana-bencana itu, apakah kami juga terkena dengan musibah-musibah itu, bencana-bencana itu? Faqala na'am, kata Nabi, iya. Iza kathural khabasi, apabila sudah begitu merajalelanya kemaksiatan dan kejahatan di mana-mana, maka akan adalah itu, terjadilah itu bencana dan musibah itu. Kalau sudah terjadi bencana, bukan hanya yang berbuat dosa saja yang kena, paham maksudnya? Bukan hanya yang berbuat maksiat saja yang kena. Tapi kalau udah kena bencana, kira-kira yang tiap malam tahajud bisa kena nggak? Bisa kena nggak? Bisa kena. Yang nggak pernah tinggal duha, yang nggak pernah meninggalkan ibadah-ibadah kepada Allah, orang-orang yang soleh pun kalau sudah kena ada musibah Allah turunkan, bencana Allah turunkan, Masya Allah, akan terkenalah itu semuanya. Walaupun keadaan posisi mereka di hadapan Allah berbeda, paham ya? Tergantung daripada amal dan perbuatannya, tergantung daripada niat dan amal-amalan yang dilakukannya gitu. Kalau bicara kena semuanya bisa jadi. Saudara kita di Anjur, kira-kira yang baik kena nggak? Ya, itu kota-kota santri, Pak. Itu daerah-daerah santri. Banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ulama-ulama besar di sana tuh banyak. Wali min auliyaillah itu banyak di Cianjur. Dulu ada ulama besar di situ namanya Raden Kiai Haji Muhammad Abdullah bin Nuh. Ya. Beliau itu Masya Allah ulama besar. Hadusan bin Ni'mah, kita pernah berjumpa sama beliau ketika beliau datang ke tempat Mu'allim Safi Hadami, karena beliau sempat mengagumi daripada kealimannya dan kesolehannya Mu'allim Safi Hadami. Bahkan beliau memberikan rekomendasi tentang kitab Tawdihul Adillahnya Mu'allim Safi Hadami, diantaranya di kata pengantarnya dari beliau tuh, ya, Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, itu ulama besar. Hampir konon katanya 17 bahasa beliau kuasai. 17 bahasa beliau kuasai, dan beliau sangat pandai sekali, orangnya alim, orangnya saleh, orang yang luar biasa. Ya.
dan dia punya pondok pesantren di Bogor itu. Anak ini murid-muridnya ada pondok pesantren Al-Ihya. Pernah dengar Al-Ihya? Saya beberapa kali ceramah di sana. Muridnya itu namanya Buya Kiai Haji Muhammad Husni Tamri. Itu muridnya Kiai Haji Abdullah bin Nuh dan udah meninggal juga. Saya sana, alhamdulillah kemarin acara di rumah di Majelis Syarif Hidayatullah, utusan dari pondok pesantren itu hadir di acara itu di Bogor. Ya, beberapa orang datang untuk ikut serta di dalam acara yang kemarin kita adakan bersama-sama. Itu ulama besar ya. Dan banyak pondok-pondok pesantren. Tapi ketika musibah dan bencana itu jadi, berapa banyak anak-anak santri yang meninggal dunia. Betul? Ya. Tertimbun mereka pondok pesantren yang hancur dan lain sebagainya. Kalau sudah ada musibah yang seperti ini, maka bukan hanya yang kena orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Rasulullah mengatakan ketika istrinya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah kami juga akan terkena musibah? Ya, apakah anahliku wa fina salihun? Apakah kami juga akan kena daripada kebinasaan seperti mereka yang lain? Padahal di antara kami banyak orang-orang yang apa? Yang soleh, banyak orang yang baik." Kata Rasulullah, "Na'am, iya, kena juga." Kalau ibaratnya kayak Zainuddin MZ naik pohon, digigit semut, rang-rang, yang gigit satu, dia kesel, dia ambil obor, dia naik ke atas, dibakar itu semua semut. Padahal yang gigit satu, yang lain jadi kena apa? Itu semut yang lain kalau bisa ngomong dia ngomong. Kenapa gua dibakar? Kan yang gigit bukan gua, temen gua. Bisa begitu. Begitu juga. Nah, sekarang gambaran ini memberikan isyarat. Bencana itu akan ada nanti. Musibah itu pasti akan datang. Ya'juj wa ma'juj sebagai tanda alamatul kubra, tanda hari kiamat. Kalau itu sudah terjadi, Masya Allah, akan begitu luar biasanya keadaan. Nah, oleh karena itu dari sekarang, sebelum itu terjadi, berusahalah untuk kita meredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah turunkan kemurkaannya, jangan sampai Allah turunkan azabnya di muka bumi ini. Bagaimana caranya? Kata Nabi, idza kasura khabasi, apabila sudah merajalela perbuatan kemaksiatan, apabila sudah merajalela kemunkaran, apabila sudah merajalela ketidakadilan, maka itu pertanda bahwa Allah akan turunkan azab di situ. Kalau itu sudah terjadi, ya, kemunkaran sudah merajalela. Sementara sekarang ini masih ada peredam-peredamnya. Jadi Allah masih belum mau nurunin apa? Azab. Kalau yang terjadi sekarang sih masih belum dikategorikan azab, masih baru kategorinya apa? Teguran doang, lagi ditegur aja. Kalau azab mah hancur Pak, bukan hanya Cianjur kali. Ya, kita juga mungkin hancur kali. Kemarin aja itu pas goncangan ada di sana Cianjur, di sini goyang nggak? Goyang nggak? Masya Allah. Ada nggak tuh goyangannya setengah jam? Hah? Berapa lama? Nggak sampai 10 detik. Tapi nggak 10 detik begitu takutnya mereka semua. Kitanya begitu khawatir. Bagaimana kalau 1 menit? Itu nggak sampai 10 detik goncangannya itu kita udah takutnya bukan main. Udah khawatir banget. Yang ada di gedung semuanya apa? Keluar. Dia nggak pikirin lagi tuh semua. Barang-barangnya dia, alat-alatnya, kerja dia, kantor dia, takut, khawatir. Yang punya toko, kios di lantai-lantai ini semuanya kagak dia pikirin tuh barang ini semua segala macam keluar dia baru segitu. Bagaimana kalau seandainya itu dalam waktu yang cukup lama Allah berikan teguran itu? Subhanallah. Nah, redam murka Allah, jangan sampai turun nih murka Allah. Caranya amar ma'ruf dan nahi munkar.
Ini kan babnya emang bab tentang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum itu terjadi, sebelum azab turun, Allah turunkan itu murkanya, Allah turunkan itu azabnya, maka redamlah itu. Kalau bicara kesel, Allah mau udah apa? Udah kesel. Kalau bicara muak, Allah mau udah muak. Udah, ya Allah, kalau bahasa itu udah enak. Iya, melihat tingkah laku manusia, Allah udah marah sebetulnya. Sementara ada beberapa yang Allah masih hormatin, Allah nggak jadi turunin tuh azabnya. Sampai-sampai Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsinya, "Inni la ahimu bi ahlil ardi azaban." Sungguh kata Allah, terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Aku pengen turunkan saja ini azab di muka bumi ini. Aku muak dengan tingkah laku manusia yang begitu sudah congkaknya, sombongnya, semua merajalela sudah sedemikian. Aku pengen turunkan itu azab. Tapi kata Allah, fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashab saraftu azabi anhum. Tapi ketika aku lihat ada tiga ini, aku gak jadi turunin azabku kata Allah. Ketika aku lihat ada tiga perkara ini, gak jadi aku turunin tuh murkaku, karena aku masih menghargai mereka, masih memuliakan mereka. Siapa? Fa iza nazartu ila umari buyuti. Ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Masih ada orang-orang yang menghidupkan rumah-rumahku. Rumah-rumah Allah maksudnya apa? Rumah Allah maksudnya masjid, musola. Masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku kata Allah. Masih ada sholat jamaah. Walaupun tidak banyak, kita utang budi Pak sama orang-orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Demi Allah, kita utang budi sama mereka. Kita tahu dengan mata kepala kita sendiri siapa yang sering membayang berjamaah. Kita bisa ukur, kita bisa taker dari sekian banyak warga yang ada sama kita. Betul. Kita utang budi sama mereka. Dia yang meredam Allah, murkanya Allah. Dia tuh yang meredam. Masih ada orang yang menghidupkan rumah-rumahku kata Allah. Masih ada yang memakmurkan rumah-rumahku, masih mengumandangkan azan, masih mengumandangkan zikir, sholat berjamaah, wal mutahabbina fiyya. Yang kedua, aku lihat masih ada orang yang saling menjalin silaturahmi karena aku kata Allah. Masih ada orang-orang yang menumbuhkan rasa kepeduliannya, saling sayang menyayangi karena aku kata Allah. Nggak jadi aku saudara. Masih ada orang yang punya kepedulian. Masya Allah, betapa kita tumbuh kepedulian kita. Yang terkena musibah di mana? Cianjur. Tapi kita rela, kita bongkar lemari kita, pakaian kita yang masih layak, celana kita, baju kita, kain kita, bina rezeki kita, kumpulkan bersama-sama, kita bawa ke sana sebagai bentuk rasa kepedulian itu. Untung masih ada orang yang seperti itu saudara. Untung masih ada orang-orang yang wal mutahabbina fiyya. Mereka saling menghormati, saling peduli satu dengan yang lainnya karena aku kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan yang ketiga, masih ada orang-orang yang berzikir kepadaku, beristighfar kepadaku, bersolawat kepadaku. Saraftu azabi anhum. Aku nggak jadi turunin azabku karena aku masih menghormati mereka. Subhanallah. Nggak jadi Allah turunin gara-gara masih ada yang begitu. Kira-kira kalau nggak ada sholat berjamaah lagi bagaimana? Habis deh. Bisa jadi nggak sholat berjamaah tidak ada? Bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Udah pernah belum? Udah pernah terjadi saudara. Betul? Udah pernah terjadi. Kan lama juga, 1 tahun lebih. Pengajian gagal dibuka, sembahyang ngumpet-ngumpet, sembahyang ini itu dan segala macam. Kita pernah ngalamin itu. Kita pernah ngalamin. Kalau kita di Indonesia masih belum, tapi di luar sana
Berapa banyak sudah masjid-masjid yang dahulu pernah dibangun oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab sebagai bentuk kejayaan umat Islam di negara-negara Eropa, di Spanyol, di Turki, di mana saja di Eropa sana. Betapa banyak sekarang masjid-masjid yang dulu berdiri kokoh sekarang sudah menjadi tempat peribadatan lain. Bukan lagi untuk agama Islam. Sudah terjual, sudah tidak lagi terpakai karena sudah tidak ada lagi umat yang mau menghidupkannya lagi. Jual. Kita kemarin dapat kabar bahwa ada organisasi Islam sedang membeli masjid di London kurang lebih 48 miliar. Ya, dia beli di sana, masya Allah, bekas bangunan daripada gereja. Ya, dibeli kemudian diinikan, masya Allah, untuk mengembalikan kejayaannya. Nanti satu masa akan terjadi itu, di mana pada saat itu orang sudah tidak mulai memakmurkan daripada rumahku. Kalau orang sudah tidak mulai memakmurkan rumah-rumahku, sudah tidak lagi menghidupkan rumah-rumahku, kata Allah, maka aku akan turunkan azab dan murkaku di situ. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu amar ma'rufnya harus diiniin. Kalau engkau lihat, sebab kata Nabi ini akan terjadi apa? Kata Nabi, idza kasural khabasi, apabila sudah terjadi banyaknya kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan. Kalau sudah terlalu banyak seperti itu, Allah akan turunkan itu. Ya Rabb. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al hadisus sabi, kemudian yang kedua, yang yakni hadisus sabi, hadis yang ke-7. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddasu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza abaitum illa al majlisa fa'tut tariqa haqqahu qalu wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah qala ghaddul basari wa qafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang didapatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, iyyakum wal julusa fit turuqati. Nabi pesan, jauhilah oleh kamu, hindarilah oleh kamu, ngapain? Al julusa fit turuqat, duduk di tepi-tepi jalan. Hindarin daripada duduk di pinggir-pinggiran apa? Nongkrong di pinggiran jalan. Nabi udah pesan nih. Pernah nongkrong nggak? Ternyata nongkrong bukan baru sekarang doang, dari dulu pada Nabi udah bilangin soalnya. Emang orang Arab kebiasaannya itu di pinggir-pinggir jalan suka ini, dia bikin bangku begini panjang, duduk nongkrong pakai sisa, ngobrol gitu tuh Arab kebanyakan. Masya Allah. Nabi bilang iyyakum wal julusa fi turuqat, jauhilah oleh kamu, hindarilah oleh kamu duduk di tepi-tepi jalan. Faqalu, kemudian sahabat dengar kayak begitu kaget juga. Apa katanya? Ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, mohon maaf, tidak ada, ya kami tidak bisa, kami ini malana min majalisina. Sepertinya kayaknya kami nggak bisa tinggalin nih kebiasaan seperti ini, duduk di mana? Di pinggir-pinggir jalan. Buddun natahaddatsu fiha. Karena sering banget di sini kami bisa berdiskusi, kami bisa berkumpul, kami bisa berbicara di sini. Emang tempat ngobek kami ya Rasulullah? Tahu ngobek? Emang di situ tempatnya nongkrongan.
Dulu di Tebet, waktu saya tinggal di Tebet tuh, ada pohon gede. Deket mau ke gang saya itu ada pohon gede-gede, pohon di pinggir jalan. Ada di pohon itu ada tulisan inian, apa ya? Triplek, gede gitu, masih triplek loh. Tulisannya gitu loh. Anda ingin membeli rumah, hubungi kami di sini. Tuh andanya ke bawah. Lah, Anda pikir kantornya di situ lah. Anda ingin membeli rumah, ini hubungi kami di sini gitu. Yang nongkrongan mereka semua itu. Astagfirullahaladzim. Ya, nah Nabi bilang, kata Nabi, jauhin tuh, hindarin, jangan nongkrong di apa? Di pinggir jalan. Tapi sahabat nanya, kata sahabat, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Maaf ya Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan kebiasaan kami duduk di tempat seperti ini karena di sana kami ini bisa untuk apa? Untuk bisa membicarakan segala sesuatunya di situ. Ya, kami suka berdialog, kami suka berdiskusi di tempat itu ya Rasulullah. Begitulah kata dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bijaksana juga. Apa kata Rasulullah? Fa iza abaitum illal majlisa. Oh iya, baik. Apabila kamu nggak bisa tinggalin tuh tempat itu, paham nih? Ya. Nih, berarti ini ada dalil juga buat kita, aman juga nih kita. Ya. Ada yang nolongin namanya. Ya, alhamdulillah, bersyukurlah bagi orang yang suka nongkrong. Iya, masih ada ini, ada hujah namanya, ada dalil gitu, masya Allah, kan main dah. Kata sahabat, gimana ya Rasul, kami nggak bisa tinggalin, kami sering kumpul di sini, kami sering berdiskusi di sini segala macam, jadi kami nggak bisa meninggalkan. Nabi senyum, kata Nabi, faiza abaitum illal majlisa, maka apabila kamu nggak bisa meninggalkan itu majlis, fa'tut tariqa haqqahu. Nah, tapi ada syaratnya. Apa katanya? Apabila kamu sekalian tidak bisa meninggalkan daripada tempat duduk kalian di situ, maka hendaklah kalian penuhi hak-hak daripada jalan itu. Tuh, penuhin tuh hak-hak jalan itu. Apa haknya? Artinya kewajiban kita terhadap jalanan itu. Apa haknya itu? Qalu, kemudian sahabat nanya, wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah? Ya. Lah, sekarang bagaimana caranya itu memenuhi haknya itu ya Rasulullah? Bagaimana tuh caranya? Apa hak dari jalanan itu? Yang pertama, qala, kata Nabi, ghaddul basari. Mata jangan jelalatan. Emang nongkrong di jalanan tujuannya mau ngapain pertama? Enggak, yang pertama nih kita nongkrong di jalanan emang tujuannya mau ngapain? Nyuci? La ilaha illallah, bukan main dah. Emang tujuannya buat begitu, kata Nabi. Haknya, hak jalanan jangan ditinggalin. Kalau emang nggak bisa gitu. Ya Allah, akalnya panjang lagi. Iya, biar nggak kelihatan pakai kacamata hitam dah. Ya ilaha illallah. Ya, ini saya ngomong begini kan ada pengalaman ini. Akhirnya nongkrong jalanan kita pakai astagfirullahaladzim. Begitu nggak kira-kira? Ternyata nongkrong di jalanan masih diperbolehin, tapi hak jalanan tetap dipenuhin. Satu di antaranya ghaddul basari, tuh mata jangan jelalatan. Ya, pejamkan tuh mata katanya. Kemudian yang kedua, waqaful adza, jangan membuat keonaran, jangan mengganggu orang yang jalan. Lu mau jual sini? Cepet dulu. Lu segala macam, itu namanya mengganggu orang jalan. Dia haknya ada, ya, dia haknya ada. Waqaful adza, masya Allah. Yang kedua, jangan kamu mengganggu.
Jangan membuat keonaran daripada orang-orang yang ada di situ. Waraddus salam, kemudian menjawab salam. Ya, menjawab salam. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, itu hak-haknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam dah, biarpun kata lagi banting kartu juga. Ya ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ya, kemudian katanya waraddus salam, jawab tuh salam kalau ada orang yang mengucapkan salam. Ya, apalagi wal amru bil ma'rufi wa nahyu 'anil munkar. Nah, kemudian kalau kita di jalanan juga bukan hanya sekedar menjaga pandangan mata kita, jangan jelalatan tuh mata, jangan mengganggu dan membuat keonaran di jalanan, jangan lagi menolak atau tidak menjawab salam-salam dari orang-orang, dan juga wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ajak orang kebaikan. Tuh, ajak kalau kita bisa di situ. Nongkrong-nongkrong, denger azan ini berhenti dulu, pergi ke masjid, masya Allah, itu namanya preman yang soleh. Anak tongkrongan tapi soleh, gitu. Astagfirullahaladzim. Ajak orang kepada kebaikan. Wa nahyu 'anil munkar, dan juga cegah daripada perbuatan apa? Kemunkaran. Jagain tuh pintu. Lu boleh dudusin segala macam, satu ya, lu jangan bikin onar di tempat. Lu jangan bikin. Maaf, tahadus ini mah bukan maksud mau ria nih. Satu malam saya pulang ceramah, dah lewatin pulang dah, jam 1 malam deh, ke mobil, udah pas deket rel ke sono, saya lihat ada orang pakai rompi, ikatan ke apa namanya, keluarga apa Betawi Kebayoran, pakai lagi pada main apa? Lagi pada main judi, lagi pada main kartu. Wah, gila juga nih, saya bilang. Saya turun, Pak. Maaf, tahadusan bini mah, saya turun. Ngelihat saya turun, habis tuh duit pada berantakan. Tuh duit pada berantakan, kartu pada berantakan semua, segala macam. Saya turun tuh, bener-bener jam 1 saya turun. Saya bilang sama dia, cuma satu kata ya, gue nggak ngelarang lo main ginian. Kita ngomong gue jadinya, gue nggak ngelarang, itu urusan lo, dosa-dosa lo. Cuma satu, lu buka tuh rompi, paham gak maksudnya? Lu buka lu rompi, lu jangan bikin jelek-jelek Kebayoran, berhadapan lu sama gue. Iya kiai, iya kiai. Tuh, artinya apa? Ini dia amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Duduk di jalanan boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Asal jaga tuh mata kita. Lu lihat ada buat kemunkaran, cegah. Ada kemunkaran, ada kejahatan, jangan didiemin aja. Bukan malah ngikutin. Bukan iniin. Nah, ini ada hak-hak jalannya mesti diiniin. Mesti dipakai juga, mesti diitin juga. Masya Allah. Jadi udah dibina dan ini udah dijagain. Ghaddul basar, jaga tuh pandanganmu, jangan jelalatan tuh mata. Yang kedua, wakaful adza, boleh ya kalau memang harus nongkrong di situ juga karena emang nggak ada tempat lagi dah, segala macam. Wakaful adza, cegah itu yang namanya kejelekan-kejelekan, jangan bikin keonaran, jangan mengganggu. Waraddus salam, kemudian menjawab salam daripada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu. Jangan kau diamkan ketika ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, kita nggak jawab, kita nggak bilang. Jangan, berarti engkau tidak menjalankan daripada hak-hak jalan itu. Wal amru bil ma'ruf, serukan oleh kamu untuk mengajak kepada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan juga cegah daripada perbuatan kemunkaran, kayak gitu ya. Cegah tuh daripada perbuatan-perbuatan kemunkaran. Nah, itu
artinya sebetulnya inti daripada itu ininya adalah mencegah daripada kemunkaran dan mengajak kepada orang berbuat kebaikan. Karena memang pasalnya pasal itu, tapi Nabi menceritakan tentang itu. Betapa pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang dia banyak nongkrong di jalanan dan lain sebagainya. Sehingga jangankan ini, dulu malah diceritakan nanti dalam kitab ini. Ada juga sahabat namanya Abu Hurairah. Nabi lihat lagi jalan, Abu Hurairah lagi nongkrong di jalanan. Sementara Abu Hurairah jalanan tuh sendiri. Kelihatannya kayak orang lagi lapar. Orang kan kalau lagi lapar, perutnya kosong, mukanya kelihatan nggak? Hah? Enggak, orang kalau lagi perutnya lapar nih lagi kosong gitu, perut mukanya kelihatan nggak? Oh. Nah dia kelihatan tuh mukanya nih, kayaknya nih. Nabi lihat nih orang Abu Hurairah lagi lapar gitu. Ya, kayaknya orang lagi lapar, dia panggil Nabi. Ini nanti lagi ngapain? Enggak ya Rasulullah, lagi nongkrong aja di jalanan gitu. Udah panggil, ya ikut ya pulang ya ke rumah. Diajak ke rumah, dah sampai di rumah, dah ada inian apa namanya laban susu, ya, ada susu yang di panci gitu. Ditanya Nabi Sayyidatul Fatimah, "Wah Fatimah, ini susu dari mana?" "Ini hadiah, tadi ada orang datang bawain buat engkau ya Rasulullah, satu panci kecil." Gitu. "Oh gitu, iya." Sama rotinya, gitu, sama roti. Jadi ada susu. Orang Arab tuh biasa begitu, makan roti sama apa namanya susu, kadang-kadang sama kari, daging apa. Dah siapin satu buat Nabi. Dah ada orang hadiah datang gitu. Kata Abu Hurairah, "Ente udah makan belum?" Kata Nabi. "Oh belum." "Ya udah, sekarang tunggu dulu sebentar. Itu panggil dulu teman-teman yang ada tuh Ashabus Suffah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang memang dibina sama Nabi, yang ekonominya di bawah, dikumpulin di belakang rumahnya Nabi. Panggilin dulu dia, suruh makan dulu sini." Dia pikir Abu Hurairah dulu nih, karena kan dia yang pertama dipanggil. Paham kan ya maksudnya? Ya dia yang pertama dipanggil, pasti dia yang pertama akan diajak apa ya? Makan. Abu Hurairah di belakangin. Kata Nabi, panggil dulu yang no. Panggil semuanya. Panggil tuh ada 70 orang. Iya, gini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 70 orang. 70 orang datang. Satu-satu dikasih. Cukup tuh semuanya. Kata Abu Hurairah, ya habis juga dah. Nggak kebagian dah urusan lu. Udah ketakutan aja. Dah, udah rapi semuanya, udah. Baru dipanggil. Dah, sekarang tinggal kita berdua. Nah, kamu makan dulu ini. Tuh, dikasih Rasulullah belakangan. Rasulullah belakangan baru dikasih dia dulu. Udah, kamu udah kenyang ya udah. Baru Nabi makan. Allahu Akbar. Ada pemimpin yang begitu? Hah? Ada nggak? Masya Allah. Ya ilah. RT yang begitu ada nggak RT? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi artinya dari hadis ini memberikan gambaran sama Nabi. Nabi bijaksana. Habis memang kebiasaan seperti itu. Ya, orang pengen kejenuhannya dia mungkin di rumah ini cari suasana kan gitu. Akhirnya dia nongkrong di mana? Di jalanan. Tapi dengan catatan, Nabi sih suruh kalau bisa jangan. Itu. Ya kata Nabi, iyyakum, hindarin itu, jauhin itu daripada kamu julusa fi turuqati, daripada kamu duduk di jalan-jalan itu, di tepi-tepi jalan itu. Kalau bisa dihindari. Sementara dia alasan nggak ada tempat lagi ya Rasulullah, nggak ada lagi. Emang sementara kami sering kumpul di situ, kami suka sering berdiskusi di situ dan lain sebagainya. Tuh gitu. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, ya udah kalau memang kamu tidak bisa, fa iza abaitum ilal majlisa, kalau memang kamu tidak bisa tinggalkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu tariqa haqqahu, maka berikanlah oleh kamu daripada hak-hak jalan itu. Ya, berikan tuh hak-hak jalan itu. Sahabat nanya, wa ma haqqu tariqi ya Rasulullah, apa sih hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Yang pertama, ghaddul basar.
ya, jangan jelalatan tuh mate gitu, karena sumber segala-galanya adalah dari pandangan. Paham ya? Kejahatan itu timbulnya dari mana? Dari pandangan yang pertama gitu. Kemudian wakaful adza, yang kedua kamu jangan sampai membuat onar di jalanan, mengganggu di jalan. Kemudian waraddus salam, dan juga menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ya, muttafaqun alaih ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah, alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah